mari beri diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Seringkali ketika Anda dan saya menghadapi persimpangan jalan dalam buat keputusan, atau kita sedang buat kesalahan, atau kita sedang bimbang dan lain sebagainya, kita bisa mendengar ada sebuah bisikan, ada sebuah kekuatan, ada keyakinan yang begitu kuat di dalam hati kita. Saya percaya itu Roh Allah. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita sering baca firman Tuhan yang berkata hiduplah oleh Roh, artinya adalah gini, biarlah hidup kita ini dipimpin oleh Roh Allah yang tinggal dalam hati kita, yang senantiasa mengajar kita waktu kita jatuh dalam dosa. Roh Allah mengingatkan kita, jangan lakukan lagi, jangan hidup dalam dosa, jangan teruskan, hentikan. Kalau kita mau mendengar pimpinan Roh, kita akan selalu dijaga untuk hidup dalam kebenaran. Tapi seringkali daging kita lemah dan kita lebih mengikuti hawa nafsu kita daripada pimpinan Roh Allah dalam hati kita. Kalau kita mau belajar hidup dalam Roh, mari beri dirimu dipimpin oleh Roh Allah yang diam di dalam batinmu. Dengarkan bisikan kecilnya, lakukan apa yang kebenaran firman Tuhan. Roh Allah selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, yang kita sebut dengan rema. Roh Allah bukan hanya mengajar kita, tapi mengingatkan kita tentang firman Tuhan yang kita pernah baca, yang kita pernah dengar, dan mengingatkan kita untuk selalu jalan dalam kebenaran. Roh Tuhan di dalam hati kita juga yang membuat kita itu mampu merasakan kasih Allah. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pernahkah Anda ketika menyembah Tuhan, Anda nggak bisa menahan air mata? Anda nggak bisa tahan meskipun Anda berusaha. Hati Anda seperti dihancurkan dan Anda sangat terharu dan Anda menangis. Pernahkah Anda merasa ketika Anda dijamah Tuhan, Anda dapat merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam? Kasih Tuhan memelukmu. Kasih Tuhan begitu hangat di dalam hatimu. Satu kali saya ketemu dengan orang yang pernah menyakiti hati saya. Saya ketemu dengan orang yang pernah mengecewakan saya di masa lalu. Terus saya lihat orang itu, entah kenapa ada rasa haru yang begitu luar biasa dalam hati saya. Ada seperti kasih yang gak bisa dibendung, yang tiba-tiba tuh begini, membuat saya memeluk orang itu dan menangis dan kasih tahu dia bahwa saya mengasihi dia. Padahal orang ini di masa lalu begitu melukai hati saya, tapi bukannya benci, tapi ada kasih Tuhan yang begitu besar yang membuat saya tuh gak bisa menahan diri untuk tidak mengasihi orang itu. Saya peluk dia dan saya katakan, saya mengasihi kamu. Roh Allah di dalam hati kita yang membuat kita tuh mampu mengasihi orang lain, mampu membuat kita bisa mengasihi orang yang bersalah kepada kita, membuat kita bisa mampu peduli sama orang yang kita mungkin gak punya hubungan darah dengan mereka. Saya percaya Roh Allah lah dalam hati kita yang membuat kita tuh bisa merasakan kasih Allah. Roh Allah yang bisa membuat kita tuh merasakan jamahan Tuhan dan hadiratnya ketika kita menyembah dia. Dan Roh Tuhan juga, dikatakan firman Tuhan, yang membuat kita taat kepada Allah. Yeskiel 36 ayat 27 berkata gini, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita gak bisa merasa hebat dan merasa sok benar, merasa sok suci. Kenapa? Karena kalau kita tuh bisa taat sama Tuhan, kalau kita tuh bisa mau memilih hidup dalam kebenaran, itu semata karena pekerjaan Roh Allah di dalam kita. Karena Roh Tuhan yang melembutkan hati kita sehingga kita mau taat. Waktu saya ditanya gini sama orang, Kak Heni, Bu Heni, Ci Heni, kok bisa mau waktu Tuhan suruh pulang ke Indonesia untuk menolong orang miskin keluar dari kemiskinan, kok mau tinggalin Australia dengan segala kenyamanannya, dengan segala kemapanannya? Kenapa Kak Heni mau pulang ke Indonesia? Saya mau katakan ini, saya percaya Tuhanlah yang membuat saya taat. Tuhanlah yang memberi kemampuan kepada kita untuk taat dan memilih untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. 1 Yohanes 3 ayat 24 berkata gini, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kalau kita bisa nurut sama kehendak Tuhan, itu karena perbuatan Roh di dalam kita. Roma 8 ayat 9 berkata gini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya percaya jika hidup kita tuh dipimpin oleh Roh Allah, maka kita tidak akan hidup di dalam daging. Artinya gini, secara manusia, kita masih hidup di dunia, kita masih injak bumi, kita masih hidup di dalam tubuh yang fana ini, di dalam daging ini. Kita masih punya
keinginan daging, kita masih punya hawa nafsu. Tetapi kalau kita mau belajar memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah, kita akan lebih mengikuti keinginan roh daripada keinginan daging kita.